Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Profil Mauresmo Hinoke, winger keturunan Maluku yang bikin Belanda kagum tapi malah pilih bela Indonesia. Alasan mengejutkan Welber Jardim tak ada di skuad Timnas U23 untuk Asian Cup, ternyata bukan karena dicoret. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Mauresmo Hinoke, nama yang kini ramai dibicarakan pecinta sepak bola Indonesia, bukan hanya karena kiprahnya di kompetisi Eropa, tapi juga karena darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Pemain muda kelahiran Breda, Belanda, pada 26 Februari 2005 ini punya kemampuan luar biasa sebagai winger, baik di sisi kiri maupun kanan. Meski lahir dan besar di Belanda, ia membawa semangat tanah Maluku di dalam darahnya. Kini ia memperkuat klub top OSS di Eerste Divisie Belanda, dan perlahan namanya mulai diperhitungkan sebagai salah satu talenta berbakat yang bisa memperkuat Garuda Muda di masa depan. Perjalanan karir Mauresmo Hinoke memang tak instan. Sejak kecil ia sudah akrab dengan sepak bola. Ia memulai langkahnya di Akademi VV Baronie, kemudian melanjutkan perkembangannya di FC Dordrecht pada tahun 2021. Bersama tim U21 Dordrecht, kemampuan Mauresmo semakin matang hingga akhirnya ia mendapat kesempatan debut di level senior. Namun, puncak awal karir profesionalnya datang ketika ia resmi menandatangani kontrak dengan top OSS pada September 2024. Klub yang bermain di kasta kedua Liga Belanda itu langsung memberikan kepercayaan lebih dengan menit bermain reguler. Di sana, Mauresmo menunjukkan ketajamannya, bahkan sukses mencetak gol pertamanya di level profesional, yang membuat namanya semakin diperhatikan di sepak bola Belanda. Meski begitu, Mauresmo Hinoke tak melupakan darah Indonesia yang mengalir dari keluarganya. Ia memiliki keturunan Maluku, meski garis tersebut sudah sampai generasi ketiga bahkan keempat. Inilah yang membuat proses naturalisasinya menghadapi jalan berliku. FIFA hanya mengakui keturunan hingga generasi kedua, yakni kakek atau nenek, untuk bisa langsung memperkuat sebuah negara. Karena itu, Mauresmo harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut jika ingin resmi membela timnas di ajang resmi FIFA. Namun meski prosesnya terhambat, ia tetap menunjukkan komitmen untuk Indonesia, bahkan sudah bergabung dalam ajang non-FIFA. Mauresmo mulai mencuri perhatian publik tanah air ketika tampil bersama timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024. Dalam turnamen itu, ia menghadapi lawan-lawan tangguh, termasuk Jepang U20. Di laga melawan Jepang, Mauresmo tampil berani, penuh determinasi, dan berhasil mencetak satu-satunya gol Indonesia lewat titik penalti. Meski timnas U20 kalah, aksi individu dan kecepatannya di sayap benar-benar menjadi sorotan. Gaya bermainnya menunjukkan kualitas yang jarang dimiliki pemain muda, kecepatan mumpuni, kemampuan dribble yang lihai, dan keberanian untuk duel langsung dengan bek lawan. Sebagai winger modern, fleksibilitasnya menjadi nilai lebih. Ia bisa ditempatkan di sisi kiri atau kanan dengan sama baiknya. Mauresmo punya kemampuan memberikan umpan silang yang akurat, menembus pertahanan dengan dribble cepat, hingga mencetak gol lewat sepakan keras. Visi bermainnya pun tajam, mampu membaca ruang untuk memberikan assist bagi rekan setimnya. Mentalitas bertandingnya terasa karena terbiasa menghadapi atmosfer kompetisi Eropa yang menuntut disiplin tinggi. Tak heran, meski masih muda, ia dianggap punya modal besar untuk berkembang menjadi pemain kelas atas di masa depan. Meski belum memiliki paspor Indonesia, Mauresmo sudah beberapa kali dipanggil untuk memperkuat Garuda Muda di ajang-ajang non-FIFA. Kehadirannya jelas memberi warna berbeda bagi timnas Indonesia U20, terutama di sektor sayap yang selama ini membutuhkan pemain cepat dan kreatif. Namun, hingga proses naturalisasi benar-benar rampung, ia belum bisa bermain di ajang resmi seperti Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia. Kini, tantangan terbesar Mauresmo Hinoke bukan hanya soal pembuktian di lapangan, tapi juga persoalan administrasi yang akan menentukan masa depannya bersama timnas Indonesia. Jika ia rela tinggal dan bermain di Indonesia selama 5 tahun sesuai aturan FIFA, maka peluangnya untuk menjadi bagian resmi Garuda Nusantara tetap terbuka lebar. Di sisi lain, karirnya di Belanda masih terus berkembang, dan jika terus konsisten, bukan tidak mungkin ia dilirik klub yang lebih besar di Eredivisie. Mauresmo Hinoke adalah gambaran talenta diaspora yang punya 2 jalan karir, tetap di Eropa atau kembali ke akar tanah leluhur di Indonesia. Namun yang jelas,
bakat dan potensinya sudah terlihat jelas. Cepat, lincah, penuh percaya diri, dan masih sangat muda. Publik Indonesia tentu berharap Mauresmo benar-benar bisa memperkuat timnas di masa depan, membawa pengalaman Eropa ke lapangan Nusantara, dan menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya. Alasan mengejutkan Welber Jardim tak ada di skuad timnas U23 untuk Asian Cup, ternyata bukan karena dicoret. Tidak sedikit yang bertanya-tanya mengapa nama Welber Jardim, bintang muda keturunan Brasil Indonesia, tak muncul di skuad timnas U23 Indonesia untuk ASEAN Cup U23 2025. Padahal, ia sebelumnya sempat menjadi sorotan publik setelah tampil di Piala Dunia U17 2023 dan kemudian naik pangkat ke timnas U20 Indonesia pada Piala Asia U20 2025. Namun untuk ajang ASEAN Cup kali ini, sosoknya benar-benar absen dan memicu berbagai spekulasi. Jawabannya ternyata sederhana namun mengejutkan. Menurut Ahmed Zaki Iskandar, alasan Welber tak dipanggil bukan karena dicoret atau performanya menurun, melainkan karena ASEAN Cup U23 2025 bukan termasuk agenda resmi FIFA. Klub Welber, yakni Sao Paulo U17, tidak berkewajiban melepas pemainnya untuk turnamen yang tidak terdaftar dalam kalender resmi FIFA. Jadi, sekalipun Indonesia ingin memanggilnya, klub bisa menolak karena fokus mereka tetap pada kompetisi domestik di Brasil. Hal ini bukan hanya terjadi pada Welber Jardim. Pemain abroad lain seperti Tim Gepens dan Dion Marks juga mengalami hal serupa. Mereka pun tak masuk dalam daftar skuad Garuda Muda di ASEAN Cup U23 2025 karena alasan yang sama. Turnamen ini tidak berada di bawah FIFA Matchday sehingga klub-klub luar negeri berhak mempertahankan para pemainnya. Sebagai informasi, ASEAN Cup U23 2025 sendiri digelar di Jakarta dan Bekasi pada 15-29 Juli 2025. Timnas U23 Indonesia tergabung di grup A bersama Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Meski tanpa kehadiran beberapa pemain abroad, skuad asuhan Gerald van den Burg tetap melaju ke semifinal sebagai juara grup. Namun tetap saja, publik sempat berharap Welber bisa turun membantu tim karena kualitasnya sudah teruji di level internasional. Ahmed Zaki menegaskan bahwa absennya para pemain luar negeri seperti Welber hanyalah strategi sementara. Mereka akan dipanggil kembali ketika timnas U23 bertanding di ajang resmi FIFA, seperti kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang digelar pada 39 September 2025 mendatang. Pada momen itu, klub tak bisa menahan para pemainnya karena statusnya sudah masuk kalender FIFA. Untuk kualifikasi nanti, timnas Indonesia U23 berada di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Ini akan menjadi laga penting yang membutuhkan kekuatan terbaik, sehingga para pemain yang merumput di luar negeri seperti Welber Jardim pasti akan kembali dilibatkan. Ahmed Zaki pun optimis, begitu agenda resmi FIFA tiba, semua pemain abroad akan tersedia dan memperkuat skuad Garuda Muda secara penuh. Ya, nanti pas kualifikasi Piala Asia U23 2026, mereka pasti dipanggil. Kami akan lihat semua aset yang berada di luar negeri, ujar Ahmed Zaki. Ia juga menambahkan bahwa untuk saat ini, turnamen ASEAN Cup menjadi ajang bagi Coach Gerald van den Burg untuk melihat potensi pemain-pemain lokal yang bermain di Liga 1 maupun Liga 2 Indonesia. Dengan begitu, pelatih bisa menilai kualitas dan menambah kedalaman skuad sebelum menghadapi laga yang lebih berat. Jadi, bukan berarti Welber diabaikan atau kehilangan tempat di timnas U23. Absennya hanya bersifat sementara karena situasi regulasi yang mengikat klub di luar negeri. Welber sendiri masih menjadi aset penting timnas Indonesia untuk masa depan. Apalagi pengalamannya di Piala Dunia U17 dan Piala Asia U20 sudah membuktikan kualitasnya. Kini, para penggemar hanya perlu menunggu hingga September mendatang untuk kembali melihat Welber Jardim berseragam merah putih. Pertanyaan yang tersisa hanyalah, apakah ia akan langsung jadi andalan utama saat melawan Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia U23 nanti? Semua mata akan menunggu. Sementara untuk saat ini, ASEAN Cup menjadi panggung bagi pemain lokal untuk menunjukkan diri. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.